Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini, Selasa 28 Juni 2022, terangkum dalam Sumeko News. Mantan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mekakau Ilir Kabupaten Oku Selatan Febri Susanto mengakui perbuatannya telah menggunakan sebagian dana BOS pada tahun 2019-2020 untuk berjudi online. Dalam sidang yang digelar Selasa 28 Juni di hadapan Majelis Hakim Tipikor Palembang diketuai Efrata Hatarigan SHMH, Febri Susanto juga mengaku dana BOS afirmasi reguler serta program sekolah gratis untuk keperluan pribadi lainnya, seperti membeli mobil dan membayar kreditan motor. Kegiatan judi online tersebut telah dilakukan hampir setiap hari saat masih menjabat sebagai kepala sekolah saat itu. Awalnya terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit perihal penggunaan dana BOS yang diakuinya hanya menggunakan dana BOS afirmasi dari anggaran tahun 2019 senilai 202 juta. Namun saat ditunjukkan BAP penyidikan serta bukti hasil audit inspektorat menyatakan adanya kerugian keuangan negara selain dana BOS afirmasi, yaitu uang dana BOS reguler serta PSG di tahun 2020. ASN golongan IFA ini mengaku uang dana BOS yang dipakai sebagian besar untuk judi online ini tidak diketahui sama sekali oleh anak dan istri. Usai mendengarkan keterangan terdakwa, Majelis Hakim Tipikor Palembang memberikan waktu 7 hari ke depan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejari Oku Selatan untuk menyusun tuntutan pidana terhadap terdakwa yang akan dibacakan pada Selasa pekan depan. Kasipitsus Kejari Okus Wawan Kurniawan SHMH menjelaskan bahwa penyelewengan dana BOS yang dilakukan terdakwa yakni di tahun 2019 ada dana BOS afirmasi senilai 202 juta. Kemudian di tahun 2020 BOS reguler 284,5 juta, lalu PSG triwulan 1 dan 2 78,9 juta. Menurutnya dari keterangan terdakwa tersebut telah menguatkan dakwaan disusun oleh JPU adalah benar dan terbukti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dana BOS di SMA Negeri 1 Mekakau Ilir Kabupaten Okus. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Sebagai bentuk sinergitas dengan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, manajemen Sumek.co melakukan audiensi dengan Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar yang bertempat di ruang rapat Bupati Ogan Ilir Selasa 28 Juni. Direktur Sumek.co Haji Mahmud mengungkapkan audiensi ini bertujuan supaya antara Sumek.co dengan Pemkab Ogan Ilir terjalin hubungan yang baik, terutama penyajian informasi tentang program-program Pemkab Ogan Ilir untuk disampaikan kepada masyarakat. Dan saat ini Sumek.co sudah holding dengan Disway yang dikelola oleh Bapak Dahlan Iskan. Sumek.co akan siap bekerja sama dengan Pemkab Ogan Ilir untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, khusus di bidang pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara itu, Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar mengatakan sangat mengapresiasi kinerja Sumek.co dalam menyajikan informasi-informasi terkait program yang sedang dijalankan Pemkab Ogan Ilir yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Ogan Ilir. Eti, Sumeko TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir mulai hari ini menerapkan e-office dan tanda tangan elektronik untuk seluruh pegawainya. Launching penerapan e-office ini dilakukan oleh Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar di Gedung Serbaguna Caramsguguk KPT Tanjung Senai Selasa 28 Juni. Kepada awak media, Bupati Panca mengatakan penerapan e-office ini merupakan salah satu visi dan misinya pada saat masa kampanye lalu. Panca mengungkapkan penerapan e-office ini berawal dari kunjungan kita ke Pemkab Sumedang beberapa waktu lalu. Dia berharap kinerja pegawai di Pemkab Ogan Ilir ini menjadi membaik seiring penerapan e-office. Dengan diterapkannya e-office, maka akan berdampak pada pemberian tunjangan kinerja dan tunjangan penghasilan pegawai kepada para pegawai.
karena e-office ini terkoneksi langsung dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Panca juga menjelaskan jika pegawai tidak masuk kerja maka akan terpotong tukin dan TPP-nya. Sementara itu, Asisten Bidang Administrasi dan Umum Setda Provinsi Sumsel, Dharma Budi, memberikan apresiasinya kepada Pemkab Ogan Ilir yang telah menerapkan e-office untuk perdana di wilayah Sumsel. Dharma Budi menuturkan Pemprov Sumsel juga akan menerapkan hal yang sama dalam waktu dekat dan harus dilakukan cepat demi perbaikan kinerja pegawai. Eti, Sumeko TV melaporkan. Wakil Gubernur Sumsel Haji Mawardi Yahya dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel Ruzwan Effendi meninjau pelaksanaan vaksin PMK pada sapi di Kota Palembang. Vaksin PMK dilaksanakan di kandang sapi Dahlan, Jalan Padat Karya, Lorong Mangga 4, Sugiwaras, Talang Jambi, Palembang, Selasa 28 Juni. Mawardi berharap setelah ini kabupaten kota di Sumsel dapat terbebas dari PMK dengan adanya pelaksanaan vaksinasi. Selain itu, pemerintah pusat juga telah memberikan bantuan vaksinasi sebanyak 12.200 dosis vaksin untuk memberantas penyakit. Sementara Kepala Dinas DKPP Sumsel Ruzwan Effendi menuturkan bahwa pelaksanaan vaksin ini merupakan komitmen pemerintah terhadap peternak sapi di Sumsel. Ruzwan Effendi juga mengharapkan peternak jangan sampai mengalami kerugian oleh PMK ini dan target 12.200 vaksin harus diselesaikan sebelum tanggal 5. Dengan adanya virus PMK ini tentu menurunkan nilai jual sapi bagi para peternak di Sumsel. Ruzwan Effendi menjelaskan jika vaksin 12.000 ini kurang, pihaknya akan meminta tambahan lagi dan vaksin telah disebarkan ke seluruh kabupaten kota di Sumsel. Ia memperkirakan bahwa Palembang tidak terpapar PMK begitu banyak. Sesuai dengan data siaga PMK yang terpapar paling banyak ialah di daerah Muara Enim, tetapi bisa dikendalikan. Total yang sakit PMK saat ini tinggal 197 sapi di Sumsel. Kepala Dinas DKPP Sumsel Ruzwan Effendi mengatakan pihaknya menekan lalu lintas masuknya sapi ke Sumsel dengan cara menghalangi sapi yang terpapar ke sapi yang sehat. Untuk sapi yang telah divaksin akan diberi penanda. Sementara itu, peternak sekaligus pemilik kandang sapi Dahlan menyebutkan sebanyak 27 dosis vaksin telah diberikan untuk sapi miliknya. Dahlan mengatakan dirinya menyambut baik dan terima kasih kepada Pemprov Sumsel yang telah memperhatikan virus PMK ini, sapi yang divaksin anak-anak dan sapi betina produktif. Kendati demikian, ia menambahkan bahwa di kandang miliknya tidak ada ditemukan sapi yang terpapar PMK. Dahlan juga menjelaskan dirinya telah berhenti membeli sapi dari luar kota karena adanya virus PMK ini, dan ia berharap PMK ini cepat segera teratasi. Nabang, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sumeko Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.